Kan kalau saya baca nih kan beberapa elit politik bisa dikatakan dari PDIP menyatakan Presidential Club kenapa harus dibentuk? Apakah Pak Prabowo nggak pede dengan pemerintahannya atau nggak pede ketika memimpin gitu sampai harus minta saran dari para mantan presiden? Aku agak beda tuh, bukan dibentuk kalau aku. Ini sifatnya informal. Presiden yang sedang menjabat itu memaksimalkan untuk hal-hal tertentu, kepentingan tertentu. Presiden-presiden sebelum dia yang masih hidup dan sehat. Gitu. Contoh misalnya, tiba-tiba kita punya urusan lah dengan Rusia. Contoh aja deh, itu. Jadi sebelum Pak Prabowo dengan presiden yang sekarang misalnya bisa saja dikirim Pak SBY karena Pak SBY ini sangat dekat dengan Putin. Itu. Jadi bahkan ketika Putin ulang tahun, Pak SBY itu pernah main gitar tuh, ada video viral tuh. Sangat dekat hubungannya Pak SBY dengan Erdogan misalnya, sangat dekat itu. Atau tadi saya kasih contoh Korea Utara tadi. Pak SBY dan Pak Jokowi dekat tidak dengan Korea Utara? Kalau dibanding Ibu Mega lebih dekat keluarga Soekarno. Itu. Karena sejak kakeknya Kim Jong Un sekarang ya, Kim Il Sung kalau tidak salah, itu dekat sekali dengan Bung Karno. Jadi keluarga Bung Karno diterima sangat baik di Korea Utara. Kalau ada apa-apa misalnya seperti kamu lah jurnalis, tiba-tiba ditahan di Korea Utara. Jelek-jelek dong. Kan pernah. Muti Hafiz kan pernah segala macam. Misalnya lah kamu. Ternyata menteri dengan menteri nggak cukup lagi. Sebelum presiden dengan presiden bisa aja mantan presiden kita maksimalkan. Karena dia punya hubungan ke sana kan. Itu makanya aku katakan tadi, dalam tradisi kita ini belum pernah dilakukan. Itu Pak Prabowo karena memang beliau hidup dalam tradisi barat ya, bahkan SD, SMP, SMA aja di luar, mungkin melihat ini ya baik. Tapi kalau dibilang Presidential Club itu sengaja di sounding atau dilemparkan lah isunya, dibentuk secara informal katakanlah, itu untuk melemahkan oposisi. Oh enggak, itu makanya katakan tadi, ini kepentingan negara di atas rivalitas. Ini bukan lagi soal politik-politik praktis. Kalau komparasinya Amerika ya, terjadilah tsunami di Indonesia. Presiden sedang menjabat ketika itu akhirnya memerintahkan ya Bill Clinton dan George Bush senior ke Indonesia. Tapi Jarod bilang itu cuma basa-basi politik aja. Oh enggak dong. Enggak ya? Aku ini pernah 10 tahun terakhir Pak SBY tidak presiden ini kan aku beberapa kali dampingi beliau ke luar negeri. Seperti misalnya tahun lalu kami ke Malaysia diundang oleh Raja Negeri 9 karena beliau akan memberikan pidato di Universitas Kebangsaan Malaysia begitu. Kami nginap hari pertama di Putrajaya begitu. Perdana Menteri Malaysia waktu itu Pak Ismail Sabri sebelum Anwar ini ya. Karena habis Muhyiddin Yassin kan Ismail Sabri. Ngubungi Pak SBY gini-gini. Aku ngeliat langsung itu. Mantan presiden ini aset buat bangsanya, itu dia. Apalagi mantan-mantan presiden yang dipilih langsung ya. Kemudian mendapat pengakuan dunia begitu. Kalau pemilunya itu memang pemilu yang bersih, demokratis begini. Selama memerintah juga kemudian membangun pergaulan internasional yang bagus. Ya, berguna betul buat bangsanya. Seperti Pak SBY sekarang anggota Klub de Madrid. Jadi sebenarnya bukan seluruh sih, mantan-mantan kepala negara dan kepala pemerintahan di dunia ini mereka punya klub de Madrid namanya itu. Jadi Pak SBY anggota di situ, Bill Clinton di situ. Perdana Menteri Portugal yang sekarang jadi Sekjen PBB Guterres juga di situ begitu. Calderon dari Meksiko di situ. Memang ada jenis-jenis begini. Tinggal kembali itu tadi. Apakah ya tradisi ini karena pertama kali kan belum ada yang memulai ini. Karena mau dimulai pun kalau klub mantan presidennya masih sedikit atau nggak ada mantan presidennya yang hidup kan tidak efektif juga. Ini kebetulan ada 4 sekarang. Jadi harusnya berjalan ya. Dan juga bisa optimal harusnya. Ya menurut aku kalau kemudian Pak Prabowo nanti jadi presiden dalam hal-hal tertentu begitu ya, melibatkan Pak SBY, kami oke.